Momentum Investor, bertemu lagi dengan Vita. Di video kali ini saya akan membahas satu saham update dari kuartal sebelumnya dengan PBV 0,5 per 5 kali dan laba naik 86%, pastinya menarik untuk disimak. Ekonomi yang makin meningkat menyebabkan jalanan penuh dengan kendaraan dan menyebabkan kemacetan. Namun di sisi lain ada perusahaan yang diuntungkan. Salah satunya adalah perusahaan spare part. Saya akan segera membahasnya, tapi sebelum itu disclaimer on ya. Video ini hanya merupakan video edukasi, bukan rekomendasi menjual atau membeli saham. Pastikan untuk selalu melakukan cross check agar Anda mendapatkan analisa yang lebih akurat. Langsung saja ya. Berikut adalah nama perusahaannya: PT Astra Autopart Tbk dengan kode saham AUTO. Kami telah menganalisa laporan keuangan kuartal 3 yang telah terbit. Berikut adalah hasil analisa kami. Yang pertama, aset kas perusahaan meningkat dari 1,8 triliun menjadi 2 triliun rupiah. Kas perusahaan mulai naik signifikan sejak 2020 lalu dan terus naik hingga kuartal 3 tahun ini. Persediaan lancar perusahaan meningkat dari 2,3 triliun menjadi 2,8 triliun. Bila diperhatikan dari historisnya, maka level persediaan telah mencapai puncaknya. Namun dari pertumbuhannya ternyata tidak terlalu signifikan bila dibandingkan dengan pertumbuhan persediaan di tahun 2018. Secara detail maka kita bisa melihat persediaan barang jadi yang naik baik dari tahun sebelumnya dan kuartal sebelumnya. Sedangkan bahan baku dan barang dalam proses turun dari kuartal sebelumnya. Asumsi kami barang jadi, bahan baku, dan barang dalam proses ini telah menjadi barang jadi yang siap untuk dijual. Jumlah aset meningkat dari 16 triliun menjadi 18 triliun atau meningkat 8%. Dari data historis kita bisa melihat pertumbuhan yang kentara terlihat telah melebihi tahun-tahun sebelumnya. Yang kedua, liabilitas. Jumlah liabilitas meningkat dari 5,1 triliun menjadi 5,9 triliun. Sejak 2021 lalu, jumlah liabilitas perusahaan meningkat cukup signifikan bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun dari debt to equity ratio, ternyata rasio ini terjaga di level yang rendah. Ini berarti peningkatan liabilitas adalah karena kegiatan operasional perusahaan. Yang ketiga, ekuitas. Saldo laba yang belum dicadangkan meningkat dari 7 triliun menjadi 7,6 triliun atau naik 9%. Dari data historisnya, saldo laba dari tahun ke tahun menunjukkan tren kenaikan yang konsisten. Jumlah ekuitas meningkat dari 10 triliun menjadi 11 triliun atau naik 6%. Dari rasio saldo laba dan ekuitas kita bisa melihat bahwa profitabilitas perusahaan telah sampai di puncaknya dengan rasio 67% di kuartal 3 ini. Yang keempat, pendapatan. Pendapatan bersih perusahaan naik dari 11 triliun menjadi 13 triliun atau naik 22%. Bila melihat dari data historis maka telah terjadi kenaikan yang cukup berarti, di mana kenaikan pendapatan ini tidak hanya dari tahun sebelumnya namun juga telah melebihi 2020 lalu. Ini mengkonfirmasi saham telah berhasil turn around dan mulai melanjutkan operasi normalnya. Dari data detail pendapatan kita bisa melihat pendapatan baik lokal dan ekspor meningkat kedua-duanya. Yang kelima, laba. Laba pemilik entitas induk meningkat signifikan dari 446 miliar menjadi 831 miliar atau naik 86%. Proyeksi laba bersih pun masih on track dengan kuartal sebelumnya, bahkan melebihi dengan proyeksi laba all time high melebihi puncak sebelumnya di 2014. Ini merupakan kabar bagus yang langsung direspon oleh pasar.
Yang keenam, cash flow. Arus kas bersih dari aktivitas operasi turun dari 809 miliar menjadi 387 miliar. Penurunan cash flow terlihat terjadi pula di tahun 2021 dan 2017. Namun dari akrualnya sebenarnya rasio ini membaik bila dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Secara detail maka kita bisa melihat pengeluaran kas operasional terbesar adalah karena pembayaran kepada pemasok dan karyawan, sehingga kami simpulkan kas yang turun adalah memang karena kegiatan operasional. Yang ketujuh, dividen. Perusahaan selalu membagikan dividen namun dengan yield yang fluktuatif. Untuk itu kami menggunakan machine learning untuk memprediksi dividen akan dibagikan ke depannya. Dengan probabilitas 56%, maka dividen diprediksi akan dibagikan di bulan April tahun depan. Yang kedelapan, rasio finansial. Beban pendapatan menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan dengan level yang telah sama dengan 2014 lalu, di mana kinerja juga mencapai all-time high. Proyeksi ROE dan NPN pun akan melebihi kinerja terbaiknya di 2014 lalu. Saat video ini dibuat, harga telah menunjukkan level 1310, di mana market langsung merespon kenaikan kinerja yang signifikan ini. Secara teknikal, maka saham masih dalam posisi uptrend kuat dan telah berhasil menembus support jangka panjangnya di kisaran 1275. Rasio aset turnover pun telah menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Level gross profitability telah menyamai full year 2021. Yang kesembilan, valuasi. Dengan PER 5 kali, maka saham masih terlihat sangat murah bila dibandingkan dengan level PER tahun-tahun sebelumnya. Secara PBV di level 0,5 kali juga terlihat murah dan tidak bergerak kemana-mana sejak 2019 lalu. Dengan menimbang PER, PBV, dan peningkatan kinerja yang menggembirakan, maka kami valuasi saham dengan harga wajar 200 dengan PBV 0,9. Ini meningkat dari kuartal sebelumnya karena peningkatan kinerja perusahaan yang luar biasa. Yang ke-10, momentum. Dengan simulasi Monte Carlo, maka kami menghitung floating loss terdalam dalam 1 bulan ada di kisaran 4 hingga 12%. Dengan tingkat upside yang masih tinggi, maka risk reward menjadi 5,7 kali. Tingkat downside yang rendah menurut kami menjadikan saham ini layak untuk dikoleksi. Setelah menganalisa saham auto secara detail, maka kita telah sampai pada kesimpulan. 1. Tingkat pertumbuhan persediaan tidak terlalu signifikan bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. 2. Rasio DER yang kecil, neraca sehat, dan nama besar Astra dapat memberikan rasa nyaman untuk mengkoleksi sahamnya. 3. Sentimen kenaikan BBM dan resesi ternyata tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. 4. Efisiensi yang dilakukan perusahaan telah mencapai tertingginya. Ini terbukti berhasil meningkatkan laba secara signifikan. 5. Valuasi murah bila dilihat dari data historis dengan risk reward yang tinggi. 6. Momentum masih tinggi dengan volatilitas yang cukup rendah, namun harus terus dipantau kinerjanya karena telah bertumbuh. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Disclaimer on ya, video ini hanya merupakan opini pribadi, bukan rekomendasi menjual atau membeli saham. Pastikan selalu analisa ulang sebelum berinvestasi. Klik like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan analisa saham momentum selanjutnya. Bye!